Temanya ialah uang dan kekayaan bisa merubah sifat manusia. Uang dan kekayaan bisa merubah sifat manusia. Banyak kita temukan manusia di muka bumi ini, di saat lagi susah dan kekurangan, ingin merapat kepada semua orang. Di saat lagi susah, kekurangan, ingin merapat kepada semua orang. Tapi di saat ekonominya sudah mulai meningkat, sudah mulai pilih-pilih teman. Di saat susah semua orang dia dekati. Tapi di saat dia sudah mulai ekonominya meningkat, sudah mulai pilih-pilih teman. Apalagi dia tahu orang tersebut dalam keadaan sedang terpuruk, sudah pasti atur jarak. Haleluya. Memang begitu sifat manusia, saudaraku. Di saat susah sama siapapun merapat. Kalau sudah ekonomi meningkat, sudah mulai atur jarak, sudah mulai pilih-pilih teman. Tapi satu hal yang harus saudara ketahui ya, ingat, tidak selamanya posisi kita di atas. Kadang seiring waktu kita bisa jatuh ke posisi yang paling bawah. Jadi disitulah orang yang merasa selama ini disepelekan, yang merasa selama ini nggak dibutuhkan, di saat kita mulai terpuruk, mereka yang akan menjaga jarak dengan saudara. Sebab sebodoh-bodohnya manusia, dia juga punya akal sehat untuk menilai seseorang. Makanya kita jangan gampang berubah hanya gara-gara faktor keuangan yang meningkat. Biasa-biasa aja, supaya kita ini bahagia dalam menjalani hidup. Jadi jaga sifat kita, jaga perbuatan kita, jaga perkataan kita di saat ekonomi kita lagi naik daun. Supaya di saat nanti ada saatnya ekonomi kita terpuruk, hidup di saat kita susah, masih banyak orang peduli kepada kita. Amin. Masih banyak orang peduli sama kita. Karena di saat kita pun sedang diberkati Tuhan, kita tetap baik dengan semua orang. Kita tetap ramah dengan semua orang, tanpa pilih-pilih teman. Haleluya. Jadi biasa ajalah dalam menjalani hidup. Jadilah tetap menjadi manusia yang rendah hati bagi semua orang. Baik kita yang lagi dalam kelimpahan, maupun kita yang lagi masih dalam berkekurangan. Kecuali kita tidak lagi butuh yang namanya sesama manusia untuk menolong hidup kita ke depan. Kalau nggak butuh ya silakan. Saya yakin kadang-kadang orang yang kita anggap nggak kita butuhkan, kadang-kadang mereka pula Tuhan izinkan maju yang pertama kali menolong kita. Haleluya. Ya itulah kehidupan saudaraku. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mengapa demikian? Karena uang bisa merubah sifat manusia. Bisa semakin buruk, bisa juga semakin baik. Tergantung orangnya. Amin. Kita berbicara fakta aja, fakta kehidupan. Ada orang semakin meningkat, malah semakin buruk karakternya. Haleluya. Ada semakin meningkat, semakin baik hidupnya. Semakin setia sama Tuhan, semakin ramah sama lingkungan sekitar. Makanya saya bilang itu tergantung orangnya. Bukannya Tuhan nggak mau mengubah kita. Tuhan kan nggak membuat kita sama seperti robot. Di remote langsung saudara nggak lagi berubah menjadi jahat, langsung jadi baik terus. Setiap kita mau melakukan kejahatan langsung di remote sama Tuhan. Tidak boleh, tidak boleh. Di saat kita menipu, Tuhan tahan kita nggak jadi menipu. Di saat kita mau mencuri, Tuhan tahan tangan kita jadi nggak mencuri. Nggak seperti itu sistem Tuhan. Kita ikut Tuhan ini, ada namanya kehendak bebas. Free will, kehendak bebas. Merdeka. Manusia itu merdeka melakukan dosa, merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Makanya Alkitab mencatat, tentukan pilihanmu, berkat atau kutuk.
kehidupan atau kematian, surga atau neraka. Kita yang menentukan itu. Jadi sebenarnya pada awalnya Tuhan gak menginginkan manusia ini satu pun masuk neraka. Tapi karena pilihannya di situ, Tuhan gak bisa tahan. Kita harus belajar kepada kisah Adam dan Hawa. Apakah Tuhan gak melihat ketika Adam dan Hawa mengambil buah yang dilarang itu? Apakah pada saat itu Tuhan tertidur? Tuhan lihat, saudaraku, Tuhan lihat. Hanya kenapa Tuhan gak larang? Supaya dia jangan terlanjur mengambil buah itu. Karena Tuhan sudah ingatkan sebelumnya. Tuhan ingatkan, Adam, Hawa, kalau engkau memakan buah yang di tengah-tengah taman ini, engkau akan mati. Jadi Tuhan hanya ingatkan, Tuhan hanya peringatkan kita. Kalau tetap kita ini tegar tengkuk, tetap mengeraskan hati, jatuhlah kita ke dalam dosa. Haleluya. Seperti Adam dan Hawa, jatuh dia ke dalam dosa karena sudah diingatkan sama Tuhan. Jadi bagian kita itu hanya menerima peringatan dari Tuhan. Makanya di dalam gereja perlu disuarakan yang namanya yaitu firman koreksi tentang dosa. Ketika dosa itu dikoreksi, tinggal kita mau lakukan atau tidak. Nggak ada Tuhan pernah paksa-paksa kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Dan ternyata Adam dan Hawa sudah menentukan pilihannya, yaitu dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Dan Tuhan sudah mengatakan sebelumnya, kalau engkau memakan buah yang dilarang ini, engkau akan mati. Apakah Adam dan Hawa mati? Secara jasmani tidak. Tapi Adam dan Hawa mati secara rohani. Arti mati secara rohani ialah terputus hubungan dengan Tuhan. Terputus hubungan dengan Tuhan. Itu namanya mati rohani. Sekarang bagaimana saudara? Apakah baik-baik saja hubungan saudara dengan Tuhan? Atau sudah terputus? Kalau terputus, seperti Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden. Diusir. Karena sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Jadi kita pun, kalau sudah terputus hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada lagi tempat bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Lalu bagaimana caranya Pak Pendeta supaya hubungan saya ini kembali harmonis dengan Tuhan? Bertobatlah, kembali kepadanya. Amin. Jadi mari, mulai dari sekarang, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara itu selalu mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, menjadi manusia rohani, uang gak bisa merubah sifat kita semakin buruk. Malah bisa semakin baik, jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan jadi berkat di rumah Tuhan. Tapi kalau kita gak sungguh-sungguh ikut Tuhan, uang itu bisa merubah kita semakin buruk. Bahkan semakin rusak. Semakin rusak loh. Dulu sebelum banyak uangnya, masih damai rumah tangganya. Setelah banyak uangnya, banyak hartanya, akhirnya pasangannya pun sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dulu belum, mungkin karena belum ada uang, belum ada kendaraan, jadi masih aman. Setelah ada uang, ada kendaraan, sudah mulai jauh pandangan matanya. Udah mulai tahu dia mana gadis cantik, mana gadis jelek. Haleluya. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amin. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita mencintai uang. Karena orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Itu makanya banyak orang jatuh dalam dosa penipuan, dosa korupsi, bahkan buat usaha, pakai penglaris usaha, pakai cara-cara pesugihan. Itu karena cintanya kepada uang dan harta. Sudah kita baca nas firman Tuhan tadi, bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara uanglah banyak orang korupsi. Gara-gara uanglah akhirnya banyak rumah tangga bertengkar. Gara-gara uanglah
banyak orang akhirnya menipu. Gara-gara uang lah, makanya banyak orang merampok. Gara-gara uang. Jadi sebenarnya kejahatan itu akarnya uang. Jadi kalau yang memegang uang ini hubungannya nggak baik dengan Tuhan, hidupnya akan semakin jahat. Tapi kalau yang memegang uang ini hidupnya berkenan di mata Tuhan, dia akan jadi berkat. Salah satu contohnya siapa itu? Abraham. Abraham itu orang kaya. Kaya raya. Firman Tuhan mengatakan kaya raya. Tapi karena dia hubungannya baik dengan Tuhan, uang itu nggak membuat hubungannya terputus dengan Tuhan. Amin. Termasuk juga siapa? Ayub. Ayub itu kaya raya. Tapi karena dia cintanya kepada Tuhan, bukan kepada uang. Ketika Tuhan izinkan dia jatuh dalam kemiskinan, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Beda dengan istrinya. Istrinya jatuh miskin, ketahuan langsung karakternya. Langsung kecewa sama Tuhan. Apa kata istri Ayub? Masih bertekunkah kau menyembah Tuhanmu itu? Hai Ayub, kutukilah dia dan matilah kau. Luar biasa bukan? Berarti istri Ayub ini ikut Tuhan hanya gara-gara berkat duniawi. Ketika dia nggak diberkati, langsung dia hilang cintanya sama Tuhan. Jangan kita datang sama Tuhan hanya karena kita rindu supaya ketika kita ikut Tuhan menjadi orang kaya raya, supaya kita menjadi orang sukses. Tidak salah kita meminta itu sama Tuhan, tapi jangan sampai itu motivasinya. Motivasi ini yang harus diperbaiki. Motivasi kita ikut Tuhan seharusnya ingin diselamatkan. Terlalu kecil Tuhan kalau dia disalibkan hanya untuk membuat kita kaya. Terlalu kecil pengorbanannya. Karena tanpa disalibkan pun dia, banyak tokoh-tokoh Alkitab Tuhan berkati menjadi orang kaya raya. Abraham kaya, padahal waktu itu Yesus belum disalibkan. Ayub kaya, Yakub kaya, Yusuf pun kaya, Raja Salomo lagi, wow, sangat kaya sekali. Tapi hanya sebatas itu yang kita terima. Tapi di dalam perjanjian baru ada nilai plusnya. Ada di atas daripada kekayaan itu yang mau Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal nggak bisa kita dapatkan tanpa proses penebusan. Makanya Yesus rela mengorbankan dirinya supaya kita selamat. Harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau hanya membuat kita supaya kaya, tak perlu Yesus dikorbankan di kayu salib. Bisa Tuhan berikan. Tapi kalau keselamatan, harus ada namanya korban darah anak domba. Amin. Makanya kita fokus kita datang sama Tuhan. Jangan hanya kekayaan aja. Sikit-sikit Tuhan, buat aku Tuhan sukses kaya raya. Apa kata Tuhan? Nakku, itu nggak pun kau minta. Sudah tahunya saya itu tanggung jawabku itu. Tanggung jawabku sebagai bapamu. Aku kan bapak yang baik. Itu tanggung jawabku terhadapmu. Tak usah kau minta-minta. Saya tahu apa kebutuhanmu, kata Tuhan. Saya tahu. Sekarang yang harus kau perjuangkan. Perjuangkan bagaimana supaya engkau selamat. Bagian kita berjuang untuk supaya kita bisa diselamatkan sama Tuhan. Kalau bagian berkat, itu bagian Tuhan. Kalau hidup kita sudah berkenan di mata Tuhan, enggak pun kita minta, Tuhan akan berikan. Tuhan akan sediakan, enggak pun kita minta itu. Itu bonus. Itu bonus orang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan. Amin. Tapi, thank you, Lena. Kalau kita lebih mencintai uang daripada Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan menjadi nomor 2. Sehingga rohani kita semakin hari semakin merosot. Kenapa demikian? Karena cara-cara yang haram pun akan dilakukannya. Sistem penipuan. Baru bagaimana supaya cepat pikirnya, saya menjadi kaya, jadi rentenir. Baru dipakai lagi sistem yang lebih parah lagi. Jual narkoba. Itu dia.
Karena sudah lebih cintanya lebih cinta uang daripada Tuhan. Sifat manusia kalau belum bertobat, bagaimana saudaraku? Itu Alkitab mencatat, dia itu sama seperti laut. Kalau manusia belum Tuhan ubah hidupnya, sifatnya sama seperti laut. Bagaimana itu laut, Pak Pendeta? Saudara tahu laut? Seluruh sungai di seluruh dunia ini mengalir ke laut. Tapi nggak pernah sejarahnya laut penuh dan bumi pun tenggelam. Belum pernah, bukan? Alkitab mencatat seperti itulah orang yang masih fokusnya kepada perkara duniawi. Tidak ada kata puas. Selalu ada kata kurang, dan kurang sampai matinya. Dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-7, saya baca ayatnya, biar kita jangan mengarang cerita. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Bayangkan. Alkitab mencatat, semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Pernah saudara melihat pelabuhan tenggelam karena laut sudah penuh? Tidak pernah, saudaraku. Kalau saudara mengisi air minum, begitu saudara isi dia akan tumpah. Tapi laut, hampir setiap detik sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak pernah menjadi penuh. Begitulah Tuhan gambarkan sifat manusia yang belum diubah Tuhan hidupnya. Tidak ada kata puas dalam hidupnya. Selalu kata kurang, dan kurang. Walaupun seluruh harta dunia ini diberikan kepadanya, dia tetap tidak pernah merasa puas. Selalu berkata kurang, dan kurang. Udah pun hartanya bermiliar-miliar, masih disempatkannya juga untuk korupsi. Padahal uangnya yang disimpan bermiliar itu pun nggak habis sampai ajalnya menjemput, nggak habis. Tapi tetap itu, makanya saudaraku, Alkitab tadi mencatat, nas kita tadi, akar segala kejahatan itu cinta uang. Itunya akarnya. Makanya kita datang sama Tuhan ini supaya itu dibersihkan dalam hidup kita. Kenapa banyak orang cinta uang? Karena lebih tinggi kedagingannya daripada kerohaniannya. Itunya sebenarnya. Makanya kita ibadah ini supaya menjadi manusia rohani, bukan menjadi manusia kedagingan. Kalau kita menjadi manusia kedagingan, wow, gak ada kebahagiaan hidup. Karena yang kita pikirkan hanya perkara duniawi. Itu orang-orang yang terikat dengan kedagingan. Tapi orang yang terikat dengan Tuhan, yang dia pikirkan selalu perkara rohani. Apalagi yang harus kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi yang harus kuperbuat supaya hidupku berkenan di mata Tuhan. Itu orang rohani. Amin. Dosa apalagi yang harus kutinggalkan supaya aku dibahagiakan sama Tuhan. Mungkin ini penyebabnya kenapa rumah tangga kami enggak bahagia. Mungkin ini penyebabnya kenapa masa depan anak-anakku tidak jelas. Mungkin ini penyebabnya. Kita jadi belajar kita untuk koreksi diri. Amin. Jadi kalau nggak ada firman yang mengoreksi kita akan merasa sepertinya kita ini aman-aman aja. Padahal kita sedang menuju maut. Alkitab mencatat dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Ujung-ujungnya menuju maut. Dia berpikir dia itu masih di jalan yang benar. Banyak orang merasa karena dia sukses, dia merasa Tuhan di pihak dia. Karena banyak pendeta mengatakan ikut Tuhan diberkati. Berarti ketika berkat jasmani melimpah dalam dirinya, dia merasa Tuhan itu di pihak dia. Dan dia menghakimi orang miskin itu sedang dikutuk sama Tuhan. Bukan begitu konsep Tuhan, saudaraku. Berkat itu bonus dari Tuhan. Mau Tuhan kasih, puji Tuhan. Nggak pun Tuhan kasih, tidak masalah. Aku tetap cinta Tuhan. Itu prinsip hidup. Saudara tahu 12 murid. 12 murid itu adalah diambil Tuhan dari nelayan. Dan ketika Tuhan panggil mereka untuk menjadi pelayannya, ketika mereka melayani setelah Yesus naik ke sorga sampai matinya, tidak ada satu murid pun yang kaya raya. Tidak ada satu murid pun yang kaya raya. Bahkan makan minum mereka itu ditanggung sama orang tempat dia menumpang.
Karena mereka selalu pergi melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain. Dan di mana mereka tinggal, di situ mereka hidup. Apakah mereka nggak diberkati Tuhan? Apakah kita berani menghakimi mereka karena mereka secara ekonomi hanya untuk supaya bertahan hidup aja? Kita bilang mereka itu nggak diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu nggak selalu ukurannya harta jasmani. Amin. Tapi bukan berarti itu nggak kita butuhkan. Tuhan tahu kebutuhan manusia hidup itu ialah pakaian. Tuhan tahu kebutuhan manusia hidup itu makanan. Tuhan tahu kebutuhan manusia hidup itu, apalagi zaman kita sekarang, biaya menyekolahkan anak. Haleluya. Bahkan juga untuk transport ke sana kemari, mau pergi ke sana kemari, Tuhan tahu. Tapi jangan sampai ketika itu belum saudara dapatkan, saudara kecewa sama Tuhan. Amin. Ya memang kita butuh. Itu memang kebutuhan manusia hidup. Kebutuhan manusia mati, baru keselamatan yang kekal. Itu nanti setelah kita meninggal dunia baru kita dapatkan keselamatan yang kekal. Tapi semasa hidup kita masih butuh makan, minum, semua butuh. Berarti butuh kita berkat jasmani. Tapi jangan kecewa sama Tuhan kalau itu belum kita terima dari Tuhan. Amin. Dan jangan menghakimi ketika orang lain susah. Kalau ada sama kita, tolong mereka. Bukan kita menghakimi mereka. Mereka kena kutuk itu, kena kutuk kemiskinan. Saudara tahu, Alkitab yang mengatakan ada kutuk kemiskinan itu hanya orang-orang yang belum lahir baru. Kalau dia belum lahir baru, ketika dia miskin, itu kena kutuk kemiskinan. Apa artinya kutuk kemiskinan, Pak Pendeta? Kutuk yang ditimpakan kepada Adam. Apa kata firman Tuhan kepada Adam di saat dia jatuh ke dalam dosa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, rumput durilah yang akan menjadi makanan. Itu kan kutuk kemiskinan. Tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan. Jadi kalau dia miskin di luar Tuhan, itu karena kena kutuk kemiskinan. Tapi kalau saat ini kita masih susah di dalam Tuhan, itu bukan kena kutuk kemiskinan, bukan. Nanti kita menghakimi murid Yesus karena dia pun ya secara ekonomi nggak kaya-kaya amat, biasa-biasa aja. Malah dia hidupnya dicukupi sama orang tempat dia melayani. Menginjil ke sini, di situ makan. Menginjil ke rumah yang satu lagi, di situ makan. Begitu hidup murid-murid. Haleluya. Kita berbicara fakta aja, saudaraku. Tak usah kita terlalu membesar-besarkan. Oh, begini, begitu. Tak usah kita menghakimi orang. Selama dia cinta Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, walaupun secara ekonomi mereka masih hidupnya pas-pasan, bukan berarti Tuhan gak di pihak dia. Dan bukan berarti ketika kita kaya raya, berarti Tuhan di pihak kita. Padahal ke gereja pun jarang, berdoa pun nggak pernah. Tapi dia bilang, sebenarnya Tuhannya di pihakku. Kalian ini ke gereja pun susah hidup kalian. Lihat aku, nggak pernah nginjak gereja. Kaya saya, kata. Dihakiminya kita. Kalau itu ukurannya, ukuran dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ukuran dekat dengan Tuhan itu, saudara tahu, hidupnya mengalami perubahan. Amin. Yang dulunya manusia duniawi, sekarang manusia rohani. Itu ukurannya orang dekat dengan Tuhan. Yang dulunya suka maki-maki orang, enggak lagi. Yang dulunya asal ada perkataan enggak sedap didengar langsung sakit hati, sekarang biasa-biasa aja. Amin. Itu orang yang namanya orang rohani, orang dekat dengan Tuhan. Ada perubahan dalam hidupnya. Nggak gampang emosinya, nggak gampang naik emosinya, nggak gampang naik tensi, ramah. Itu, haleluya. Itu yang Tuhan mau kita dalam menjalani hidup ini. Kita baca ayat selanjutnya, Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 6. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang keempat. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini
tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang kas yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Haleluya. Ternyata dari 12 murid ada yang masih duniawi. Haleluya. Siapa namanya? Judas Iskariot. Masih duniawi. Enggak jaminan orang yang sudah tergembala, sudah pasti dia itu langsung rohani 100%. Judas aja, Yesus gembalanya, masih duniawi. Malah dia sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Dari sini kita tahu bahwa Judas itu adalah bendahara Tuhan Yesus. Dari 12 murid, Judas dipercaya jadi bendahara. Berarti Judas ini murid kepercayaan. Mana ada orang mengangkat bendahara kalau nggak dipercaya? Tapi masalahnya yang diangkat manusia duniawi, yang masih cinta akan dunia. Sehingga uang kas itu pun habis dipakainya untuk kepentingan pribadinya. Haleluya. Makanya Tuhan menginginkan kita dalam mengikut Tuhan ini, supaya kita menjadi manusia rohani. Kalau tidak, kita nggak akan bahagia. Hidup dalam tekanan, hidup dalam keadaan galau, hidup dalam keadaan bulan yang berat. Karena biasanya itu orang-orang yang masih terikat dengan perkara duniawi. Makanya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah menjadi manusia rohani, supaya kita bisa menikmati hidup. Judas ini ikut Tuhan, targetnya hanya perkara duniawi. Sampai uang kas yang dipegangnya pun habis ditelannya. Bahkan minyak narwastu yang tadi dengan tulus tadi, Maria tadi meminyaki kaki Yesus. Apa kata Judas? Kan sayang uangnya minyak itu dibuang, itu kan mahal. Apa salahnya dijual sama orang miskin? Setelah itu kita berikan kepadanya. Tapi ayat 6 tadi mengatakan, hal itu dikatakannya bukan karena Judas memperhatikan orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Karena dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Makanya ada beberapa orang menafsirkan, kenapa Judas menjual Yesus? Karena motivasi uang. Buktinya karena uang 30 keping uang perak, Yesus dia jual. Bahaya. Kalau kita menjadi manusia duniawi ini bahaya. Kadang-kadang nggak ada lagi kasih kita kepada sesama. Haleluya. Iya. Teman pun disikat. Haleluya. Nggak ada kata kawan. Hancurkan semua. Yang penting hidupku aman. Yang penting ekonomiku meningkat. Makanya di dalam bisnis hati-hati loh. Kalau teman bisnis saudara itu nggak bertobat, diam-diam mereka lah akan menjadi penyebab kehancuran. Berarti ada Judas di situ. Lihat-lihatlah. Tapi biasanya Judas ini suka mentopengkan dirinya dengan hal-hal rohani. Judas ini kan pandai pakai bahasa-bahasa rohani. Pernah nggak saudara lihat? Bahasanya bahasa rohani. Tapi sifatnya bagaimana? Wow. Sama seperti Judas ini, munafik. Jadi jangan sampai saudara menjadi korban Judas dimanapun Anda berada. Cukuplah Yesus ajalah jadi korbannya. Amin. Jangan sampai nanti saudara pula nanti jadi korban Judas ini. Haleluya. Tetap semangat. Dimanapun saudara bekerja, akan selalu ada Judas di situ. Jangankan di tempat kerjaan, di gereja pun masih ada Judasnya. Haleluya. Di gereja. Makanya kalau saudara jadi korban satu gereja, itu hal yang wajar. Tapi Pak Pendeta, dia udah singir loh. Memangnya kalau sudah singir sudah pasti rohani? Judas ini murid yang dipercaya. Bukan murid sembarangan, yang dipercaya. Makanya diangkat jadi bendahara. Itu pun jadi pengkhianat. Sampai ada nubuatan yang mengatakan demikian. Itu adalah nubuatan tentang Yesus.
Bahkan orang yang makan sehidangan dengan aku, malah dia yang mengkhianati aku. Kan dia sering makan sehidangan. Makan sama, tapi seperti nggak ada masalah. Begitu. Kadang kita nggak peduli lagi. Mau teman, mau tidak, sikat semua. Padahal kita yang tulus-tulus ini, kita hanya ingin supaya sahabat ini bisa sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Kan begitu, kadang-kadang kita mau. Makanya mari, saudaraku, jangan sampai kita menjadi manusia duniawi. Kalau kita menjadi manusia duniawi, berarti kitalah yang akan membuat orang lain jadi korban. Tapi kalau kita menjadi manusia rohani, hati-hati dengan orang-orang duniawi di sekitarmu. Di gereja pun adanya. Buktinya ada 12-nya cuman jemaat Yesus. Jemaat Yesus cuma 12. Itu pun ada satu pengkhianat. Apalagi lebih daripada 12 jemaat di gereja itu. Tentu makin banyak Judasnya. Tapi bukan berarti kita langsung membenci mereka. Ya, kita nasihatilah mereka supaya mereka bertobat. Amin. Supaya mereka itu untuk kedepannya semakin jelas kerohaniannya. Bukan hanya motivasinya datang sama Tuhan hanya untuk supaya uang, Tuhan, kan ada begitu. Memang nggak uang katanya, tapi sudah tahunya kita itu. Kalau motivasinya hanya hal-hal duniawi, itu namanya sudah itu manusia duniawi itu, manusia kedagingan itu. Hal yang Tuhan mau kita ikut Tuhan itu menjadi manusia rohani. Amin. Di dalam Alkitab dituliskan ada satu petobat baru ini yang namanya Simon, yang dulunya adalah seorang penyihir. Simon, dia baru bertobat. Tapi itulah, karena karakternya belum berubah, masih baru bertobat, kan belum banyak tahu firman, bukan? Kelihatan bahwa dia itu selama ini, bahwa dia itu orangnya duniawi sekali. Kita baca firmannya. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 24. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu, menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagianmu, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan." Bayangkan, Simon ini baru bertobat dari penyihir dan dibaptis lagi, udah dibaptis. Saudara baca nanti ayatnya di rumah ya. Jadi kalau saya bacakan semua nanti terlalu panjang. Jadi Simon ini sudah dibaptis, dan ketika dilihatnya para rasul-rasul itu menampakkan tangan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dalam pikirannya, ih, mantap ini, kubelilah ini Roh Kudusnya. Baru ditanya kepada Petrus, berapanya harganya Roh Kudus ini? Haleluya. Mungkin dia berpikir, kalau dulu saya mendapatkan uang dari sihir, dia kan banyak uang. Dengan ilmu sihirnya, dia banyak mendapatkan uang. Dia berpikir, berarti di dalam Tuhan pun saya bisa dapat uang. Dengan kuasa Roh Kudus ini, bisa saya nanti ke sana kemari, nanti menyembuhkan orang sakit, ngusir setan, saya banyak uang. Salah motivasi. Bayangkan, Simon salah motivasi. Dia berpikir bahwa kuasa Tuhan ini pun bisa menghasilkan uang. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau menerimanya dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma. Jelas. Amin. Jadi kalau ada pun orang ada tergerak berkorban memberi, bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena diingatkan, tak usah. Kalau dia ingin berkorban setelah dia didoakan, ya tidak masalah. Tapi jangan dipaksa-paksa. Amin. Aku kan sudah berdoa buatmu, sekarang kasihlah sama saya sebagai gantinya. Itu namanya menjual kuasa Tuhan dengan uang. Kuasa Tuhan itu nggak bisa dibeli dengan uang, mahal harganya, mahal. Amin. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi Simon ini nggak lurus hatinya, nggak lurus. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Disuruhlah si Simon bertobat lagi. Haleluya. Padahal sudah bertobat dan dibaptis lagi, dibaptis selam. Setelah itu
karena gara-gara ini disuruh bertobat lagi. Jadi nggak ada ceritanya orang yang sudah dibaptis permanen pertobatannya, nggak ada. Amin. Udah dibaptis selam ini, baca nanti di rumah ayatnya. Saudara akan temukan ayatnya bahwa Simon sudah dibaptis, tapi di sini ketika dia mengatakan, thank you, ketika dia mengatakan, berikan juga kuasa itu kepada aku mau membeli. Apa kata Petrus? Wow, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Pahit. Lalu apa kata Simon? Hendaklah kamu, ayat 24, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepada aku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kau katakan itu. Doakan aku, Petrus, doakan. Haleluya. Simon minta didoakan. Padahal dia sudah dibaptis, disuruh bertobat lagi. Padahal kan orang kan bertobat dulu baru dibaptis. Haleluya. Si Simon sudah dibaptis sebelumnya, tapi akhirnya disuruh bertobat lagi sama Petrus. Bertobat, kau bertobat. Haleluya. Karena dia masih duniawi. Makanya ikut Tuhan ini nggak boleh loh duniawi. Kalau masih ada duniawinya dalam diri kita, sebenarnya kita walaupun ke gereja belum bertobat sebenarnya. Karena namanya pun orang bertobat itu kan pasti terlihat yang namanya karakter rohani dalam dirinya. Ada namanya timbul dalam diri seseorang itu karakter rohani. Bukan bahasa rohani ya. Kalau bahasa rohani banyak sekali kita dengar di mana-mana. Salam, haleluya, puji Tuhan. Nah, itu bahasa rohani. Kalau namanya karakter rohani, hidupnya jadi berkat. Nah, yang gitu-gitu, yang seperti itu yang Tuhan mau. Terlihat karakter roh dalam diri kita, terlihat karakter itu ada perubahan. Amin. Makanya itu sebabnya, makanya firman Tuhan memerintahkan bagi yang sudah bertobat harus lepas dari kedagingannya, supaya tidak jatuh ke dalam dosa seperti Simon tadi. Baik itu dosa kesombongan, dosa keangkuhan, tinggi hati. Apalagi di saat ekonominya meningkat, udah kecil dia rasa orang. Dulu sebelum masih hidupnya masih pas-pasan, ini pandangan matanya masih ke depan. Baru setelah mulai meningkat ekonominya, udah mulai terangkat sedikit kepalanya. Jalannya pun udah begini. Gini. Artinya saya udah jadi orang besar. Jangan lagi macam-macam ngomong sama saya. Bahasamu harus bahasa yang sopan. Hormat sama saya. Yuh. Orang pun gak mau sembarangan bicara walaupun kita ini contohnya hidup kita pas-pasan. Mana ada orang maki-maki kita karena kita susah? Gak ada. Kalau ngata-ngatai mungkin iya. Haleluya. Kalau maki-maki mungkin enggak, tapi kalau ngata-ngatai mungkin iya. Orang itu susah hidupnya, begini begitu. Biasalah itu namanya hidup. Biasa. Apalagi sekarang hidup ini gosipnya enggak lagi dari mulut ke mulut. Udah dari medsos ke medsos. Dari WA ke WA, dari Facebook ke Facebook. Kan begitu zaman sekarang. Jangan saudara gampang terpengaruh dengan situasi zaman ini. Makanya banyak orang stres gara-gara begitu. Karena melihat ternyata di Facebook dilihatnya ada yang dikenal sedang menggosipi dia. Memang nggak disebut nama, tapi dia tahu pasti aku maksudnya ini, pasti aku yang disindir-sindir ini. Akhirnya kepahitan. Setelah kepahitan naik tensi, naik asam urat, naik asam lambung, baru pecah pembuluh darah, stroke, duduk di kursi roda. Mau saudara nasibnya seperti itu? Jangan. Ngeri loh pengaruh luka-luka batin ini. Ngeri loh pengaruh kepahitan ini. Bisa merusak kesehatan. Makanya jaga hati kita. Amin. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saudara dengar baik-baik. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bayangkan, firman Tuhan melarang kita untuk mengasihi dunia. Kalau dia mengasihi dunia, kasihnya kepada Tuhan tidak ada dalam dirinya. Makanya kalau ada ikut Tuhan, tapi lebih besar cintanya kepada dunia daripada Tuhan, sudah pasti nggak ada Tuhan dalam dirinya. Dia hanya memperalat Tuhan untuk mencapai ambisinya. Banyak orang Kristen seperti itu. Memperalat Tuhan untuk mencapai ambisinya. Haleluya.
Jadi dia datang sama Tuhan, Tuhan berkati aku, buat jabatanku semakin naik, buat aku semakin sukses, semakin kaya Tuhan, biar semua orang gak memandang kecil kepada aku Tuhan, biar mereka semua hormat kepada aku, berkati aku. Itulah dia. Haleluya. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan, jikalau dia mengasihi dunia, maka kasihnya kepada Tuhan, kepada Bapa tidak ada dalam dirinya. Iya. Dia hanya memperalat Tuhan untuk mencapai ambisinya. Apakah ada seperti itu Pak Pendeta? Ada. Motivasinya hanya memperalat Tuhan aja. Bagaimana supaya ekonominya meningkat, bagaimana supaya jabatannya semakin naik. Padahal yang Tuhan mau, yaitu pertobatan kitanya. Kalau kita bertobat, nggak perlu kita minta, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Iya, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu kita butuh pakaian. Tuhan tahu kita butuh makan. Tuhan tahu kita butuh biaya perjalanan. Tuhan tahu Tuhan butuh kita untuk biaya menyekolahkan anak. Tuhan tahu. Tapi itu hanya Tuhan berikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Jadi yang perlu kita lakukan ialah bagaimana supaya mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara tahu? Saudara punya anak? Punya anak? Saya buatlah contohnya, ada anak saudara tiga. Nih, 3. Ini disuruh apapun gak mau, memberontak. Yang ini pun disuruh, yang kedua ini memang diam dia. Baru ya nggak lakukan. Ya supaya jangan kita panas hati ya, tapi nggak dilakukan. Yang ini disuruh nggak mau. Tapi yang ini tanpa disuruh udah tahu dia apa yang dikerjakan. Tanpa disuruh yang satu ini. Yang ini disuruh ya nggak dikerjakan. Ini disuruh nggak mau, nggak memberontak. Yang ini tanpa disuruh udah tahu dia apa yang dikerjakan. Ketika saudara pergi ke tempat saudara sedang berbelanja, dan di situ ada pakaian, ada makanan semua. Saya yakin, ini sering kejadian. Jadi ketika saudara berbelanja, tentu saudara akan membeli yang terbaik kepada orang yang taat ini. Saudara akan memberikan yang terbaik kepada orang yang taat ini, yang tanpa disuruh pun dia melakukan apa yang saudara ingin dia kerjakan. Makanya pernah saya lihat seorang ibu, diam-diam dia memberikan sesuatu kepada anaknya yang taat ini, yang tanpa disuruh pun kerjaan udah beres dibuatnya. Dia bilang seperti ini sama anaknya itu, "Nakku, ini ada sesuatu, tapi jangan kasih tahu sama abang dan adikmu ya, sama kamu aja ini." Diam-diam dikasih. Haleluya. Dikasih diam-diam. Yang memberontak tadi, karena disuruh apapun, enggak, akhirnya enggak dapat apa-apa. Ini disuruh, ya tapi enggak dilakukan. Disuruh, ya tapi enggak dilakukan. Sampai gondok orang tuanya. Enggak tergerak orang tuanya untuk memberi. Seperti itulah kita mengikut Tuhan ini. Enggak pun kita minta sebenarnya. Kalau hidup kita sudah berkenan di mata Tuhan, Tuhan sendiri yang langsung tergerak untuk memberikan apa yang kita mau. Apalagi mau anakku? Apalagi aku butuhkan anakku? Apa? Bilang sama aku, bilang. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan itu kepada orang yang berkenan kepadanya. Amin. Bukan berarti Tuhan pilih kasih ya. Hanya kadang-kadang kan kita sering memberontak. Disuruh tahan nggak mau, disuruh melakukan firman Tuhan nggak mau. Ya seperti yang saya bilang, dua anak ini tadi. Ini. Satu iya katanya nggak dilakukan. Kan ada orang ke gereja, amin. Tapi hanya sebatas di gereja aja. Tapi dalam praktek hidupnya nggak dia lakukan firman itu. Ada dengar firman Tuhan dia nggak terima, langsung kepahitan. Ini pendeta ini sok suci, sok kudus, menghakimi dosaku. Memangnya siapa dia? Tuh langsung memberontak dia, mengeraskan hati. Ada ketika dengar firman Tuhan,
Berdiam diri dia. Tuhan, akunya orangnya yang melakukan dosa itu. Tapi aku ada niat bertobat. Ampuni aku ya Tuhan ya. Mulai ke depannya, aku akan berjuang untuk berkenan di hadapan-Mu. Itu orang seperti ini yang Tuhan mau. Ketika didengar firman langsung ada niat untuk melakukannya. Oh, ini anakku yang berkenan kepadaku. Oh, inilah anak yang kusayangi. Terima kasih anakku, engkau tahu apa yang ku mau. Amin. Makanya saudaraku, belajar kita untuk mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Makanya kasih kepada Tuhan gak ada dalam dirinya. Kalau lebih besar cintanya kepada dunia. Ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu katanya nggak berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Itu dari dunia. Makanya Tuhan ingin kita supaya tinggalkan itu. Amin. Jadi maksud firman Tuhan ini, jangan kita fokusnya ke situ, fokusnya ke Tuhan. Pernah saudara hafal ayat Matius 6 ayat 33? Matius 6 ayat 33 firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua aku tambahkan kepadamu. Itu loh harga mati dari Tuhan. Jadi yang perlu kita cari dalam hidup ini, kerajaan Allah. Dan yang kedua, kebenaran. Kerajaan Allah ini berbicara keselamatan yang kekal. Kebenaran ini berbicara pertobatan. Jadi ketika kita mencari kerajaan sorga dan hidup dalam kebenaran, firman Tuhan mengatakan, maka semua yang ada dalam dunia ini kutambahkan kepadamu. Dari sini jelas bahwa semua yang namanya perkara duniawi, berkat-berkat duniawi, baik harta, pangkat, dan kedudukan, itu adalah bonus dari Tuhan. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu Tuhan berikan menjadi bagian kita. Amin. Itu bonus. Tapi kalau kita tidak mau hidup dalam kebenaran, akhirnya berkat duniawi nggak jadi bagian kita, nggak Tuhan berikan. Nanti kita jadi tinggi hati, jadi angkuh, sombong. Tapi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, Tuhan berikanlah bonus itu. Apa yang kamu mau, nakku? Tuhan, aku masih ngontrak, Tuhan, aku butuh rumah. Oh, oke. Tenang. Ku kasih. Tuhan, ini lagi ada hutang, Tuhan. Bukakan jalan biar hutangku lunas. Oh, itu masalah kecil kata Tuhan. Karena kamu kulihat sudah mulai belajar hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang sudah mulai hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan itu pun akan datang dengan sendirinya. Tuhan akan gerakkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Tuhan gerakkan orang-orang di sekitar kita untuk mengangkat kita. Tuhan gerakkan pemimpin kita untuk mengangkat jabatan kita. Nggak perlu kita minta-minta, Tuhan kasih. Amin. Tapi kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, berat saudaraku, berat. Mau bagaimana jabatan kita naik? Kalau di perusahaan tempat kita kerja pun kerjaan kita hanya nipu. Mau bagaimana Tuhan angkat jabatan itu? Haleluya. Mau bagaimana berkat Tuhan mengalir? Kalau setiap orang kita musuhi. Coba kita hidup dalam kebenaran. Semua jadi sahabat. Semua jadi teman. Dimanapun kita berada disenangi. Sampai orang menawar-nawarkan kerjaan sama kita. Sama akulah kamu kerja, sama akulah kamu kerja. Itulah untungnya hidup dalam kebenaran. Berkat itu datang sendiri. Gak perlu dicari. Amin. Mau diberkati Tuhan? Syaratnya apa tadi? Hidup dalam kebenaran. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu. Jadi seisi dunia ini katanya akan lenyap semua, nggak ada yang tertinggal. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan hidup selama-lamanya.
Jadi yang Tuhan mau kita bagi dalam hidup kita, yaitu jadi pelaku firman. Hidup dalam kebenaran, itu yang Tuhan mau. Kalau harta dunia ini, lenyapnya katanya semuanya, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang akan dibawa ke surga, kalaupun matinya masuk surga. Ataupun matinya ke neraka, nggak ada yang dibawa ke neraka. Lenyap semuanya. Harta duniawi ini nggak bisa dibawa ke dalam dunia alam roh. Amin. Makanya kasihan sekali lah orang yang targetnya perkara duniawi, bukan perkara rohani. Capek-capek dia kerja, banting tulang habis, waktunya untuk itu. Tahu-tahu matinya nggak masuk surga, kan kasihan. Malah nggak ada waktunya untuk menikmati hidup lagi. Karena habis waktunya hanya cari uang, cari uang, cari uang. Nggak pernah dia menikmati hidup. Mulai dia mendapatkan pekerjaan sampai matinya, di situ aja tempatnya. Uangnya memang makin bertumpuk. Masalahnya nggak bisa menikmati hidup. Dia menderita menjalani hari-hari yang dia lalui. Dalam pikirannya hanya uang, 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 dan uang. Itulah orang duniawi. Rugi dia rasa uangnya itu untuk pergi jalan-jalan, pergi refreshing, pergi makan enak, rugi dia rasa. Sampai makannya sendiri pun diirit-irit. Nah, itulah orang duniawi. Untuk apa banyak simpanan? Kalau makan kita aja pun sampai kita irit-irit. Haleluya. Pernah saudara lihat orang bekerja, punya toko. Mulai dia buka usaha toko itu, setiap hari kerjaannya buka toko, tutup, baru jualan, tutup toko. Besoknya lagi buka toko, jualan, tutup toko. Besoknya lagi buka toko, jualan, tutup toko. Begitulah sampai ubanan. Mau saudara seperti itu? Saya tidak mau, saudara. Kalau kerjaan saya hanya duduk jaga toko sampai mati, tak usah saya punya toko. Di balik usaha yang saya miliki, saya juga ingin menikmati hidup saya bersama Tuhan. Amin. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan bisa menikmati hidupnya. Makanya, kalau kita punya usaha, kasih waktu dong untuk Tuhan. Biar bisa menikmati hidup. Ibadah, jangan sampai lupa. Doa, jangan sampai lupa. Amin. Hubungan dengan sesama, tetap baik. Bibir kita jaga, jangan sampai menyakiti perasaan orang. Baru hari Minggu tutup usaha. Sekali-sekali di hari-hari merah kita jalan-jalan bersama keluarga. Jangan buka toko terus sampai mati. Mulai saudara masih buka usaha, masih muda, sampai ubanan, di situ tempat duduk. Memang uang udah banyak sih simpanan di bank. Tapi untuk apa itu semua? Kita kan hidup ini harus kita nikmati. Tuhan ciptakan laut untuk dinikmati. Tuhan ciptakan danau untuk dinikmati. Tuhan ciptakan gunung untuk dinikmati. Tuhan ciptakan lembah untuk dinikmati. Tuhan ciptakan apa lagi? Banyak loh ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak buat bumi ini bulat aja, nggak ada sungainya, nggak ada danaunya? Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia ini punya titik jenuh. Makanya ketika kita memandang sesuatu ciptaan Tuhan yang indah, ini pikiran ini segar, saudaraku, segar. Amin. Makanya Tuhan ciptakan bumi ini bervariasi. Ada hutannya, ada lautnya, ada danaunya, ada lembahnya. Haleluya. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan secara jasmani, nikmati ciptaan Tuhan itu. Ada orang bercerita air laut asin, kita aja nggak pernah ke laut. Mana tahu kita air laut asin? Hanya dengar dari kata orang, ataupun dengar dari pelajaran sekolah. Kata guruku, air laut asin. Sampai matinya nggak pernah mencicipi air laut. Itu baru salah satu contoh. Amin. Jangan sampai nanti kita dalam hidup ini kaya secara duniawi, tapi ternyata kita ini nggak mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Ingat, nas firman Tuhan tadi yang mengatakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena uanglah banyak orang merampok. Oleh karena uanglah banyak manusia sombong. Oleh karena uanglah banyak orang akhirnya menyepelekan orang lain.
Oleh karena uanglah, makanya banyak pencurian di mana-mana. Oleh karena cintanya kepada uang. Oleh karena uanglah, makanya banyak juga kasus perselingkuhan. Gara-gara uang makanya dia selingkuh. Karena selingkuhannya orang kaya. Ngeri, saudaraku, hidup ini ngeri. Makanya Tuhan ingin kita menjadi manusia rohani. Supaya kita terbebas dari semuanya itu. Manusia rohani fokusnya bukan lagi perkara duniawi, tapi perkara di atas. Alkitab mencatat, carilah perkara di atas, bukan di bumi. Saudara tahu apa maksudnya? Perkara di atas itu berbicara perkara rohani. Itu berbicara, yaitu pertobatan dan hidup baru. Itu berbicara perubahan karakter kita. Itu namanya perkara di atas. Mau bagaimana kita bisa mendapatkan perkara yang di atas? Karakter kita aja jadi batu sandungan. Hidup kita aja nggak jadi berkat. Di mana-mana kita dibenci orang. Karena kita nggak mau bertobat. Mari, mulai dari sekarang kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita itu pemilik tunggal. Harta duniawi itu hanya titipan. Jadi jangan sampai harta titipan ini membuat kita sombong, angkuh, dan tinggi hati. Apa kata Ayub? Di dalam Ayub pasal 21 sampai 22. Apa kata Ayub? Ketika dia jatuh dalam kemiskinan, ketika hartanya habis, dan anaknya meninggal dunia, malah penyakit datang dalam tubuhnya. Dia mengalami penyakit yang sangat parah sekali. Tapi apa kata Ayub? Dalam Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itulah kalau orang rohani. Dia nggak depresi, walaupun saat itu dia terpuruk ekonominya. Karena dia tahu bahwa yang dia miliki itu adalah dari Tuhan. Karena dia tahu berkat yang dia miliki itu adalah bersumber dari Tuhan. Tapi banyak orang merasa apa yang dia miliki itu karena kepintarannya, karena kekuatannya, karena kehebatannya, dan karena kejagoannya. Karena pandainya aku berbisnis, makanya aku sukses. Karena pandainya aku berkomunikasi dengan orang-orang yang mempunyai jabatan, makanya saya bisa membuat bisnis sebesar ini. Jadi dia menganggap itu semua ada gara-gara kepandaiannya. Orang-orang seperti inilah yang kebanyakan sombong, tinggi hati, angkuh. Karena dia merasa apa yang dia miliki itu karena kepintarannya, karena kehebatannya, karena kekuatannya, bukan karena Tuhan. Orang seperti ini kalau sempat dia jatuh miskin, saudara tahu apa yang terjadi? Bisa mengalami gangguan sakit jiwa kalau sempat miskin. Kalaupun nggak gangguan sakit jiwa, bisa stroke di tempat. Karena dia merasa yang dia miliki itu adalah miliknya, bukan titipan dari Tuhan. Haleluya. Makanya saudaraku, yang kita miliki ini adalah titipan dari Tuhan. Nggak ada yang perlu disombongkan. Janganlah gara-gara perkara duniawi ini itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dulu sebelum kita diberkati, kita berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati ekonomiku, berkati pekerjaanku. Sudah banyak sekali hutang yang kumiliki, Tuhan berkati. Dikabulkan Tuhan doanya, dikabulkan. Diberkatilah dia. Tapi ke depannya udah jarang ke gereja. Baru bertanyalah Tuhan, bertanyalah sesama gereja, sesama jemaat. Kenapa Bapak nggak ke gereja lagi? Kok jarang gereja? Datang lagi pendeta. Kenapa Pak? Kok bisa udah jarang beribadah sekarang? Ya gimana lah Pak Pendeta. Udah banyak kali job sekarang. Banyak kali pekerjaan yang harus saya selesaikan. Doakanlah biar saya ada waktu untuk beribadah. Bukannya saya nggak mau, tapi terlalu banyak sekali bisnis yang harus saya tangani. Itu bayangkan. Dulu sebelum ada kerjaan, nangis-nangis, meratap-meratap minta diberkati Tuhan. Begitu sudah Tuhan berkati berlimpah, baru alasannya gara-gara banyaknya sekali jobnya.
Banyak sekali pekerjaannya yang belum selesai. Itu penyebab kenapa nggak ada waktunya lagi beribadah sama Tuhan. Itu namanya perkara duniawi sudah memisahkan dia dengan Tuhan.